besar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus adinda saya Aurel dan Tedo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan beberapa petua-petua agama, bukan dari nasihat Dasat Latif, tapi nasihat agama. Saya ceramah bukan karena saya yang paling cerdas dan paling alim serta yang paling sempurna, tapi sayalah kira-kira yang dipercaya. Kenapa? Karena saya yang paling banyak follower saya di sini. Yang pertama, dindaku, menikah itu tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kata sangat gampang diucapkan, tapi tidak gampang dilakukan. Sakinah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahagia. Tapi tidak semua bahagia disebut sakinah. Bahagia sakinah ini adalah makna menurut bahasa Arab. Sakinah itu bahagia setelah melewati beberapa cobaan. Berarti tidak mungkin ada rumah tangga sakinah tanpa ada cobaannya. Itu dulu yang harus Anda pahami. Adinda berdua, tidak mungkin rumah tanggamu bahagia tanpa melewati cobaan-cobaan. Cobaan apa? Satu, cobaan perbedaan. Yang tadinya cuma 2 orang tua, sekarang sudah 4 orang tua. Yang tadinya orang tuanya Aurel sangat paham sama Aurel, tapi jangan harap orang tuanya Tedo paham seperti pahamnya ibu bapakmu. Maka terjadi perbedaan. Maka ketika perbedaan ini terjadi, pasti akan mengguncang rumah tangga. Karenanya tidak mungkin ada rumah tangga yang bahagia tanpa guncangan perbedaan itu. Kedua, perbedaan dari segi latar budaya. Ada barangkali latar budayanya yang Jawa, ada yang latar budaya Jawa saja kan beda. Ada Jawa Surabaya, ada Jawa Semarang, ada Jawa Solo. Akan berbeda ini. Maka percaya setelah menikah ini, perbedaan itu akan mengguncang rumah tangga. Yang kedua adalah cobaan ekonomi. Tapi percaya dindaku berdua, bukan ekonomi jaminan satu-satunya orang bahagia. Kalau gara-gara bahagia itu ekonomi, maka tidak ada anak orang kaya yang pisah. Tapi kecenderungannya saya lihat berapa banyak orang miskin bertahan rumah tangganya, sementara orang kaya, populer, pejabat tidak tahan rumah tangganya. Kenapa? Kaya, populer, kemudian cerdas, jabatan, itu yang membuat biasa pasangan sombong. Anak pejabat, anak orang kaya, populer, biasanya potensi sombong. Kalau sudah sombong, dia anggap remeh pasangannya. Kalau sudah dianggap remeh pasangannya, maka percaya tidak akan ada rumah tangga yang harmoni. Ekonomi jangan cemas. Tahu cicak, Aurel? Tedo? Apa makanannya cicak? Nyamuk. Tidak masuk akal tuh. Cicak di dinding, nyamuk terbang. Bagaimana ketemunya? Satu terbang, satu di dinding. Iya toh? Tapi masih ingat lagu waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak kalau dia lompat dikejar nyamuk. Tapi Allah yang ngatur rezeki. Aurel, tidak usah cemas, suamimu sudah punya kerja. Insya Allah kau tidak akan sengsara dari segi ekonomi. Yang membuat rumah tangga sengsara dari ekonomi bukan karena tidak ada rezekinya, tapi karena cara hidupnya menghadapi rezeki. Contoh, baru-baru ada yang ngutang sama saya, Ustadz mau ngutang. Kenapa? Istriku melahirkan, terus untuk susu, kaleng, dan apalagi untuk popok. Saya bilang kamu ngutang karena kamu mau pakai popok sama susu. Susu kaleng, coba pakai gaya hidup ibu-ibu dulu. Melahirkan beberapa kali tidak pakai popok. Apa dia pakai? Ibu-ibu masih ingat? Ibu Desi pasti ingat ini. Apa dipakai dulu? Kain. Dibawa kain plastik. Kalau ibu yang cerdas 3 kali, yang ibu rajin 4 kali ganti kainnya itu satu malam. Ibu yang malas, dia biarkan anaknya sampai berenang pagi-pagi. Iya kan? Kalau pakai popok, pagi ganti, siang ganti, tengah hari ganti, sore ganti, malam ganti. Berapa kali ganti?
Bisa 200.000 satu minggu. Kalau tidak ada duitmu, pasti kau minjam. Apalagi susu. Al-Quran mengatakan deh Aurel, nanti jangan pakai susu kaleng, pakai susu ASI. Itu Quran memerintahkan menyusui anakmu 2 tahun. Disebut angkanya oleh Allah 2 tahun. Kenapa? ASI itu satu praktis, tidak perlu beli sedotan, compeng, apa orang Makassar bilang compeng. Tidak perlu lagi pakai kaleng-kalengnya. Itu kan lihat ibu-ibu sekarang, dot, apa sih itu namanya itu yang di situ bu? Dotnya itu berapa? Beli 5. Belum lagi botol-botolnya, belum lagi tempat bawanya, belum lagi tempat susunya. Itu sudah berapa ratus ribu. Tapi coba kalau pakai ASI, praktis, tinggal keluarin, sak, selesai. Tidak perlu beli kaleng. Ada lebih, kasih bapaknya sedikit. Iya kan? Nah, ekonomi tidak mungkin Allah membiarkan rumah tangga kelaparan. Tapi hamba itulah yang tidak tahu menyikapi ekonominya. Aurel, adindaku yang cantik, kalau suamimu gajinya cuma 8 juta, supaya kamu bahagia rumah tangga, gaya hidupmu 6 juta. Insya Allah masih ada 2 juta safety-nya. Tapi kalau gaji suamimu 9 juta, gaya hidupmu 15 juta, pasti kau tidak akan pernah bahagia dalam rumah tangga. Ya. Yang ketiga, perbedaan apa cobaan itu? Cobaan dalam kesetiaan. Kenapa perempuan sekarang ini pencemburu? Karena laki-laki yang tidak setia. Perempuan itu dia sanggup menunggu suaminya bertahun-tahun tidak dikasih nafkah, tapi dia tidak bisa menahan cemburu meskipun 1 detik. Maka selesai menikah, Tedo, jaga perasaan istrimu. Ini saya dari tadi lihat bapaknya si Aurel selalu pegang tisu. Inilah yang disebut air mata keharuan. Coba lihat ibunya, coba lihat istrimu dek, cantik betul. Coba lihat giginya lengkap, telinganya original, masya Allah. Coba kau lihat siapa yang ngurus? Ibu bapaknya. Jangan sampai kamu kecewakan dia dengan mengkhianatinya. Coba itu waktu kau menikah tadi itu, dengar itu. Saya terima nikahnya. Apa yang jadi mahar? Apa itu tadi? 2025 US dollar. Tidak seberapa itu bos. Apalagi seperangkat alat sholat. Itu juga belum tentu dipakai. Pasti dikasih yang lebih bagus nanti. Cuma itu maharnya. Coba lihat. Tapi Aurel dibesarkan dari bapaknya, diberikan pendidikan, disarjanakan, dididik halal haram, lalu kau hianati. Dan tadi ketika kau menikah katakan apa? Lillahi ta'ala, Allah yang kau jadikan jaminan. Dan ketika kau hianati anaknya orang, 1, kau dosa kepada Allah, 2, dosa kepada Aurel, 3, dosa kepada 2 orang tuanya. Maka jangan pernah berkhianat. Kalau dia menyakitimu, bukan dengan mengkhianatinya. Kalau dia suka ngomel, 2 sebabnya perempuan suka ngomel. 1, jarang kau puji. 2, kata Nabi, perempuan sebab suka ngomel karena jarang kau kasih hadiah. Tidak percaya? Tanya ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu, senang hadiah enggak? Tuh, paling hadiah paling bagus apa ibu? Uang. Biar suami tidak pulang yang penting ada coba dengar. Itu ibu-ibu itu sudah puluhan tahun berumah tangga masih cari uang. Maka sebenarnya kalau kau mau bahagiakan istrimu, kasih hadiah, puji. Dan itu hebatnya pujian, biar dia tahu kita bohongi dia tetap senang. Makin cantik kau sayang. Padahal dia tahu bohong, dia senang juga itu. Yang jadi masalah, kita jarang memuji, jarang memberi hadiah, lalu kita mau menjadi istri Siti Fatimah. Istri seperti Khadijah, istri seperti Aisyah, tidak mungkin. Maka puji, kasih hadiah, insya Allah dia berhenti mengomel. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, terutama adindaku berdua, masalah berikutnya dalam rumah tangga adalah kesetiaan itu. Maka perempuan juga harus membuat suaminya setia. Bagaimana suami setia? Tidak usah periksa HP-nya dek. Percaya tidak ada gunanya kau periksa HP. Makin kau periksa makin cerdas dia. Kenapa kata Ustadz? Saya pelakunya. Bagaimana caranya supaya suami setia hadir di hatinya?
Kalau kau sudah hadir di hatinya, insya Allah perempuan manapun yang goda dia akan tidak tergoda. Bagaimana supaya hadir di hatinya? Satu, muliakan orang tuanya. Kami ini laki-laki, kalau kau muliakan orang tua kami lebih muliakan istri. Bagaimana kami mau hormat sama istri kalau baru duduk pulang dari kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Jangan sampai seperti itu. Kalau perlu kamu yang minta supaya datang. Kalau laki-laki sudah lihat ibu bapaknya dimuliakan, maka kau akan dapat cintanya 100 karat. Bukan lagi 25 karat. Ya? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika menghadapi masalah ini, resep ini pegang baik-baik. Adinda, Tedo, dan Aurel. Dua kata Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholat. Apa itu sabar, Ustaz? Ada masalah kau ucapkan kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan di depannya, Dek. Kalau istrimu ngomel, Tedo, jangan kau bilang inna lillahi. Oh, tambah ngomel dia. Gimana caranya? Biarkan aja dia ngomel, dengar aja. Perempuan itu kalau ngomel, jangan kau bantah. Nggak usah kau kasih penjelasan. Makin kau kasih penjelasan, makin muncul masalah baru. Lebih baik kau diam, sudah capek dia ngomel, balik kanan, lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba amalkan itu. Atau kalau perlu menyanyi. Kalau saya, Dek, Tedo, kalau istri saya ngomel, saya buka baju lalu saya peluk, baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku. Oh, sudah berhenti tuh. Masih juga ngomel, makin ku keras pelukannya, lalu saya menyanyi. Insaplah wahai manusia. Berhenti dia. Satu ya, sabar. Yang kedua, sholat. Ada satu saya lupa. Sabar itu satu, ucapkan innalillah. Yang kedua, tahan marah. Tahan marah. Tidak ada kesabaran kalau sudah marah. Maka begitu marah, begitu ngomel, tahan marah. Yang kedua, resep menghadapi masalah, salat. Sholat. Ya, maka Dinda berdua saling mengingatkan. Aurel suami pergi tugas sebagai polisi, telepon, Bang, saya bangga sudah menjadi istrimu, tapi jangan kecewakan saya dan orang tua saya. Sudah waktunya sholat, Bang. Ini sudah hampir asar. Begitu juga Tedo. Ketika pergi kerja, telepon istri. Dek, saya malu sama bapak kalau dia tahu kau tidak sholat. Ayo sholat. Kalau sholat kau pelihara dalam rumah tanggamu, Tuhan apa yang sengsarakan rumah tangga yang baik sholatnya. Puncak dari semua pengkhianatan pada Allah adalah melalaikan sholat. Mohon maaf sekali-kali, mohon maaf. Di tempat acara seperti inilah banyak perempuan tidak sholat. Gara-gara make up. Apalagi yang pakai jilbab sakaratil maut. Waduh. Ya, jangan sampai acara orang tidak berkah gara-gara banyak tamu yang tidak sholat. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya kalau kamu berumah tangga lillahi ta'ala, maka kenanglah selalu kisahnya As'ad al-Ansari. Dia datang kepada Rasulullah, jabat tangan bersama Rasulullah, lalu Rasulullah merasakan betapa kasar tangannya As'ad al-Ansari ini. Lalu Nabi bertanya, kenapa kasar begini tanganmu? Kata As'ad al-Ansari, ya Rasulullah, saya buruh. Kerja saya mengambil batu di gunung yang besar-besar, aku pecah-pecah, lalu aku jual, maka tanganku kasar. Lalu Nabi mencium tangan beliau itu. Satu-satunya sahabat yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah, dialah As'ad al-Ansari. Dia cium tangannya, lalu Nabi bersabda, tanganmu inilah yang mencari nafkah. Yang kasar karena kau mencari harta yang halal, tanganmu inilah yang menghindarimu dari api neraka. Maka Dindaku, carikan harta istrimu, tapi jangan menghalalkan segala cara. Aurel, ketika kau terima rezeki dari suamimu, bersyukur kepada Allah, jangan lihat nilainya, tapi hargai jeripaya suamimu, sekecil apapun itu hasilnya, maka insya Allah akan berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana
waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, saat yang beri hidayah, berikanlah hidayah kepada kami semua ya Allah, terkhusus kepada mempelai pengantin baru ya Allah. Tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan melaksanakannya. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan menghindari dan memeranginya. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan tamu-tamu kami ya Allah. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban